Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Setelah kita mengetahui beberapa contoh penerapan teori atau praktek dari teori menyalahgunakan hak, maka sebenarnya itu sekaligus dalil penerapan kaidah tadi. Jadi dalil sekaligus contoh penerapan kaidah tadi dalam ayat-ayat maupun hadis. Lalu selanjutnya kita perlu mengetahui aturan-aturan dan mengetahui batasan-batasan penerapan dalam teori tersebut. Apa saja dhawabit, apa saja batasan penerapan kaidah ini atau teori ini. Sehingga kita akan memunculkan satu pertanyaan, kapan suatu perbuatan dianggap menyalahgunakan hak? Ya, kapan penggunaan hak ini dianggap salah, dikategorikan keliru, tidak diizinkan. Padahal dia menggunakan haknya. Apa saja batasan-batasannya? Apa saja rambu-rambu dan aturannya? Ada beberapa dhawabit. Yang pertama adalah tarot tubuh doror. Mengakibatkan kemunculan madarat. Menimbulkan bahaya. Apabila penggunaan hak, ada seseorang yang menggunakan haknya, berdampak pada menimbulkan madarat kepada orang lain, maka ini masuk ke dalam cakupan at-ta'assuf, penyalahgunaan. Di antara contohnya, apabila ada orang-orang yang berjalan di jalan raya dengan cara cepat, ngebut, maka bisa memadaratkan. Ya. Terkadang kebalikannya, ada sebagian orang ketika berjalan melintasi jalan raya, dia terlalu pelan, sangat pelan, yang mengakibatkan jalan tertutup. Orang-orang yang di belakang tidak bisa berjalan, saking pelannya. Mengganggu, menghalangi orang-orang yang melintas. Maka bisa dilarang tindakan tersebut. Padahal secara asar, ini hak dia. Dia melintas dengan, yang penting tidak terlalu kencang. Mungkin kalau terlalu kencang kan dari asalnya memang dilarang, terlalu ngebut. Dia berjalan biasa, tapi karena saking pelannya, yang sebenarnya ini tidak masalah, jika mengakibatkan kepada madorot bagi orang lain, maka dilarang perbuatan tersebut. Kemudian aturan yang kedua, batasan yang kedua, penggunaan hak oleh seseorang ini mengakibatkan maslahat, ya memang mendatangkan maslahat, tetapi maslahat tersebut tidak diizinkan secara syariat. Jadi menghasilkan maslahat masalih ghairu masyru'ah. Maslahat ini tidak diizinkan dalam syariat. Misalkan menikahi seseorang dengan tujuan at-tahlil supaya bisa kembali ke suaminya yang pertama, atau bai'ul inah, jual beli inah, atau hiyal ribawiyah yang lain, ya, mempermainkan syariat, mempermainkan hukum-hukum yang bertujuan merusak hukum tadi atau melakukan sesuatu yang haram. Walaupun secara lahiriah satu persatunya akad tadi diperbolehkan, tetapi jika digabung ketemunya tujuan akhirnya adalah melegalkan sesuatu yang haram. Maka ini juga masuk dalam penerapan kaidah menyalahgunakan hak dan itu dilarang. Kemudian batasan yang ketiga, ya termasuk juga dalam kaidah ini, penggunaan yang tidak normal dalam penggunaan kepemilikan orang lain secara tidak normal. Contohnya ada seseorang yang menyewa mobil dari tempat persewaan, lalu sebenarnya dia boleh menggunakan mobil tadi, silakan digunakan. Tetapi jika digunakan dengan cara yang tidak normal, misalkan mobil biasa digunakan untuk mengangkut barang-barang yang sangat berat, yang tidak semestinya, maka dikatakan dalam kasus tersebut ini orang yang menyalahgunakan haknya. Kemudian bentuk yang keempat adalah penggunaan ma'al ihmali awit taksir. Lawan yang ketiga tadi. Kalau yang ketiga tadi, ya at-ta'addi, melampaui batas. Kalau sekarang dia terlalu abai, terlalu menggampangkan, penggunaan yang ceroboh. Misalkan ada seseorang yang menyewa mobil tadi, lalu dia tidak menggunakan secara melampaui batas,
tapi dia terlalu abai, ceroboh dalam menyetir kendaraan tadi, tidak peduli, akhirnya menabrak. Walaupun tidak sampai menabrak, ini juga dilarang karena dia telah menyalahgunakan hak, masuk dalam cakupan teori muta'assifun fi isti'malil haq. Kemudian bentuk yang kelima, melarang orang lain untuk mengambil manfaat sesuatu yang dia miliki. Padahal ketika dimanfaatkan orang lain, dia tidak termadaratkan. Jadi ada seseorang memiliki sesuatu, lalu orang lain ingin memanfaatkannya dan dia larang. Padahal seandainya dimanfaatkan orang lain pun dia tidak termadaratkan. Ini juga masuk dalam cakupan ta'assufu fi isti'malil haq. Dan itu dilarang, menyalahgunakan hak semacam ini. Misalnya, seseorang melarang orang lain untuk bernaung di bayangan tembok rumahnya. Dia memiliki rumah atau pohon, dilarang bernaung di situ ya. Kalau kalau pohon mungkin masih ada bisa termadorotkan ya. Tapi dalam kondisi yang tidak termadorotkan, dia tidak rugi apapun bernaung di samping rumahnya, maka seperti ini tidak boleh dia melarang orang lain tersebut. Karena dia tidak termadorotkan. Kecuali kalau memang termadorotkan, menjadi terinjak-injak, misalkan ada sesuatu di bawahnya, ya lain lagi masalahnya. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Kita katakan kepada orang tadi, ini tidak diizinkan bagi kamu. Memang hak kamu, ini barang-barang milikmu, kepemilikanmu, rumah-rumahmu, kemudian tembok ya milik milik Anda, pohon juga milik Anda. Tetapi jika Anda melarang orang lain, padahal ya, untuk memanfaatkannya, padahal Anda tidak rugi apapun, ini adalah contoh dalam teori at-ta'assufu fi istimalil haq. Karena ini juga termasuk dalam hadis Nabi SAW juga. Beliau pernah bersabda, la yamna'anna jarun jarahu an yaghrisa khashabatan fi jidari. Tidak boleh ada, tidak berhak ya, maksudnya tidak diperbolehkan seorang melarang tetangganya untuk menancapkan kayu ya, atau menyandarkan kayu di tembok rumahnya. Dia memiliki tembok, baik tembok rumah atau tembok penghalang batas perkebunan dan seterusnya. Dia sekedar meletakkan kayu atau tongkat bersandar di temboknya saja. Ini tidak boleh dilarang. Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, aku akan melemparkan dengan kayu ini baina aktafikun. Maksudnya mengecam orang yang melarang orang lain untuk memanfaatkan, sekedar meletakkan, menyandarkan tongkat atau menyandarkan barang di temboknya. Walaupun bisa jadi dia mengatakan, ini milik saya, tembok-tembok saya, ya hak saya untuk melarang tetangga menyandarkan kayu atau semisalnya di tembok saya ini. Maka kita katakan ini juga menyalahgunakan hak. Yang termasuk juga cakupan dalam kaidah ini, ada riwayat Nabi SAW bersabda, man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Ini bisa dikatakan masuk dalam cakupan teori tersebut. Siapapun di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat saudaranya, hendaklah dia lakukan. Jika jadi ada seseorang jika kondisinya mampu memberikan manfaat bagi orang lain dan dia tidak rugi apapun, tidak ada kerugian, tidak termudaratkan ketika dia memberi manfaat saudaranya, maka dia harus melakukan itu. Dan tidak boleh ya, dia tidak dibenarkan ketika beralasan ini hak saya. Saya berhak melakukan aktivitas tindakan apapun dalam hak kepemilikan saya, semau saya. Ini nggak bisa dikatakan demikian. Baik, nah itu adalah aturan-aturan dan apa saja materi-materi yang termasuk dalam cakupan praktek teori tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa menyalahgunakan hak ini memiliki dua sisi. Yang pertama sisi agama. Maka ini hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Selain itu ada sisi yang kedua yaitu sisi yudikatif, sisi qada, kehakiman. Maka boleh, ini menjadi ranah qadi, boleh dia melarang seseorang untuk menyalahgunakan hak sebelum dia menggunakan haknya. Sebelum melakukan itu sudah boleh dilarang jika diprediksi madarat akan timbul. Atau ada kemungkinan kuat, ada prediksi yang cukup kuat akan ditimbulkan
kerusakan, memadaratkan orang lain. Jadi qadhi bisa melarang. Selanjutnya ada beberapa istilah yang mirip dengan istilah ta'assuf fi isti'malil haq. Di antaranya adalah at-ta'addi, al-idrar, dan at-tahayul. Kita akan mencoba sedikit membahas perbedaan antara at-ta'assuf dan at-ta'addi, menyalahgunakan hak dan melampaui batas. At-ta'addi adalah mujawazatul haddil masyru', melampaui batasan yang diizinkan dalam syariat. Adapun at-ta'assuf, dia menggunakan haknya tetapi sebenarnya dia tidak melanggar batas, tetapi dalam penggunaan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Kemudian perbedaan antara at-ta'assub dengan al-idrar, idrar itu memang memadaratkan, yaitu menimbulkan, memberikan madarat bagi orang lain. Al-idrar ini cakupannya lebih umum karena bisa jadi secara asalnya memang perbuatan yang diharamkan. Dan bisa juga sesuatu yang secara asal diperbolehkan. Nah, kalau yang sesuatu yang secara asalnya diperbolehkan, maka ini masuk dalam cakupan at-ta'assuf. Selain itu, penggunaan penerapan kaidah at-ta'assuf fi isti'malil haq, teori ini bisa jadi sesuatu yang dia menggunakan hak yang tidak memadaratkan, tidak ada madarat bagi orang lain. Tapi justru malah maslahat. Nah, ada maslahat, cuman maslahat yang dilarang, tidak diizinkan dalam syariat. Misalkan dalam nikah tahlil tadi. Kemudian perbedaan antara at-ta'assuf dengan at-tahayul. Hila, berbuat hila, melakukan tipuan atau mempermainkan hukum. At-tahayul adalah penggunaan dia melakukan sesuatu yang nampaknya diperbolehkan, tetapi dengan target dia ingin mencapai misi, mencapai hasil yang diharamkan. Jadi at-tahayul adalah lari, sebenarnya dia orang yang lari dari hukum Allah Azza wa Jalla. Adapun at-ta'assuf, maka dia menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dari sini maka hukum atas suatu perbuatan bahwa dia dikatakan menyalahgunakan hak perlu melihat ya ada kaitannya sangat erat dengan niat yang ada di hati dan tujuan melakukan sesuatu. Nah, maka yang seperti ini tentu saja berbeda dengan uh, sudut pandang para ahli hukum atau para ahli undang-undang ya, melihat penerapan teori tersebut. Kemudian dalam penerapan teori ini ada dua sisi. Yang pertama adalah tujuan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu bertentangan dengan tujuan syariat. Yang sudah kita sebutkan bahwa ini adalah berkaitan dengan hukum niat. Karena orang yang bertujuan salah, maka sudah bisa dihukumi dia melakukan tindakan yang haram. Ya, ini orang yang melakukan sesuatu yang bertujuan memadaratkan orang lain. Kemudian dari sisi yang kedua, dilihat dari dampak negatif, efek yang buruk yang ditimbulkan dari penyalahgunaan hak. Sehingga kita katakan penggunaanmu terhadap hak tersebut dengan bentuk yang menghasilkan berdampak pada hasil tertentu yang tidak baik, ini bertentangan dengan tujuan syariat. Lalu penerapan kaidah ini sangat luas. Masuk dalam seluruh bentuk hak dan perincian-perincian hak. Baik misalnya hak harta, hak tersebut bersifat keuangan atau hak maknawi, yang termasuk juga menyalahgunakan hak al-hukuk al-madaniyah, al-hukuk ad-diniyah, dan al-hukuk al-adabiyah. Kemudian hak-hak wilayah ammah. Begitu juga termasuk hak yang terbatas atau yang tidak terbatas. Mencakup juga ya hak-hak yang ditetapkan secara yudisial, secara qada, atau hak-hak yang berkaitan dengan agama saja. Ya, berkaitan dengan agama. Sehingga masuk dalam cakupannya hak anak-anak, hak manusia, hak wanita, hak orang lemah, hak anak yatim dan seterusnya. Cakupannya sangat luas. Hak apapun jika disalahgunakan maka ya sebagaimana batasan-batasan tadi, maka hukumnya dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan membahas apa dampak, apa pengaruh dan apa efek yang ditimbulkan ketika seseorang
menyalahgunakan hak. Jadi apa hukumnya, apa apa hasil yang ditimbulkan akan dibahas pada materi selanjutnya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.